teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar, yaitu bagaimana memproses entry jurnal perusahaan dagang. Berikut telah disajikan soal. Kita akan bahas soal beserta analisis bagaimana cara menjawab soal tersebut. Kita mulai ya teman-teman. Pada tanggal 2 April, Tuan Cokro belum terdaftar sebagai wajib pajak atau WP dan PKP, mendirikan sebuah usaha dengan nama UD Langgeng Jaya. Transaksi yang terjadi selama bulan April adalah sebagai berikut. Di sini teman-teman diminta untuk membuat A. Jurnal khusus. Jurnal khusus dibagi menjadi 5, yaitu ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Yang B, buku besar pembantu hutang. C, buku besar pembantu piutang. D, daftar saldo hutang. E, daftar saldo piutang. F, posting ke buku besar, dan G, neraca saldo. Tetapi teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana kita memproses sampai dengan daftar saldo piutang. Jadi sampai dengan poin E. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas poin F dan poin G. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Pada tanggal 2 April, Tuan Cokro menginvestasikan uang tunai 25 juta. Peralatan toko 5 juta dan peralatan kantor 2.500.000. Maka kita akan masukkan transaksi ini yaitu ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal umum. Mengapa jurnal penerimaan kas? Karena di sini Tuan Cokro menginvestasikan uang tunai 25 juta. Maka kita akan masukkan tanggal 2, ini jurnal penerimaan kas. Tuan Cokro kas 25 juta, kreditnya adalah modal 25 juta. Kita masukkan di kolom serba-serbi. Dan yang kedua, peralatan toko 5 juta dan peralatan kantor 2.500.000. Maka kita masukkan ke jurnal umum. Di sini kita masukkan, kita cantumkan peralatan toko debit 5 juta, peralatan kantor debit 2.500.000 dan kredit 7.500.000. Selanjutnya, transaksi kedua. Pada tanggal 3 April dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 3 juta. Dicatat dengan pendekatan neraca. Maka jurnalnya adalah kita akan masuk ke dalam dibayar sewa. Maka kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas karena kita mengeluarkan uang. Sewa dibayar di muka pada kreditnya kas atau serba-serbi. Selanjutnya transaksi tanggal 4. Dibeli perlengkapan kantor. Dibeli perlengkapan toko dan perlengkapan kantor. Maka jurnalnya kita membeli, maka kita mengeluarkan uang. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas, yaitu perlengkapan toko debit 500.000, perlengkapan kantor debit 400.000 dan kreditnya serba-serbi atau kas ya teman-teman. Selanjutnya dibayar iklan di Karya Merdeka 300.000. Kita membayar, maka kita mengeluarkan uang, yaitu jurnalnya adalah beban iklan pada kas. Beban iklan debit 300.000, kasnya kredit. Selanjutnya, tanggal 5, dibeli barang dagangan dari Unilever secara tunai. Kita membeli secara tunai, otomatis kita mengeluarkan uang kas. Maka pembelian 1.250.000 kreditnya kas. Next, soal tanggal 6. Dibeli barang dagangan dari
PT Helio secara tunai, maka kita juga mengeluarkan uang. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Pembelian debit 1.300.000, kreditnya 1.300.000 kas. Tanggal 7, dibeli barang dagangan dari PT Indofood 2 juta dengan syarat 2 juta 2/5 N/14. Maka kita akan masukkan ke dalam jurnal pembelian. Mengapa jurnal pembelian? Karena di sini dibeli barang dagangan dengan syarat. Jika ada syarat, maka secara kredit. Kita akan masukkan PT Indofood 2 juta. Seperti itu ya. Selanjutnya, tanggal 8, dijual barang dagangan kepada toko laris 1.950 dengan syarat 2/5 N/14. Dijual, maka kita menjual secara kredit. Maka kita masukkan jurnal penjualan. Nama debitur toko laris, syarat pembayaran, jumlahnya. Next, tanggal 9. Diterima kembali barang dagangan dari toko laris 50.000 karena tidak sesuai pesanan. Maka ada retur. Retur kita masukkan ke jurnal umum. Jurnalnya adalah retur penjualan debit 50.000, kreditnya piutang usaha. Selanjutnya, tanggal 10, dijual barang dagangan dari PT Maju 1.750 dengan syarat 2/5 N/14. Teman-teman, di sini dijual barang dagangan, berarti jurnal penjualan ya. Nah, di sini ada syaratnya, maka dia menjualnya secara kredit. Kita masukkan di jurnal penjualan. Toko Maju, nama debitur, syarat pembayaran kita masukkan, jumlahnya 1.750. Selanjutnya tanggal 11, dibeli barang dagangan dari PT Mayora 2.500.000 dengan syarat 3/10 N/30. Dibeli barang dagangan, kita membeli secara kredit. Kita masukkan di jurnal pembelian. PT Mayora, syarat pembayaran, jumlah. Tanggal 12, dibayar hutang kepada PT Indofood. Kita membayar hutang atas pembelian 7 April yang lalu. Nah, ini ada perhitungannya ya teman-teman. Di sebelah kanan saya sudah menuliskan di sini pembayaran kepada Indofood. Tadi tanggal 8 April. Tanggal 8 April adalah 1.950. 1.950. Oh, ya, sebentar. Oh, ini diterima tagihan. Maka kita mendapatkan dibayar hutang ya, ini atas tanggal 7 April 2 juta. 7 April 2 juta. 12 April. Nah, ini 2 juta, potongannya kan tadi 2 per, ada persentasenya di sini yaitu tanggal 12 persentasenya ini ya teman-teman. Nah, 7 April dia pembelian 2 juta. Nah, ini 2/5 N/14. Kita dari tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita masih mendapat diskon karena di sini ada jangka waktunya 5 hari. Jika pembayaran kurang atau sampai dengan 5 hari, kita mendapat diskon 2%. Tetapi jika lewat dari 5 hari, kita tidak mendapat diskon. Batas pembayaran adalah 14 hari dari terhitung pembuatan faktur.
Nah, di sini kita dapat diskon 2%. Maka 2% kali 2.040.000, jumlah yang dibayar 1.960. Maka masuknya kita akan masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita akan masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. 2 juta, potongan pembelian tadi dari perhitungan 1.960 didapat dari utang dagang dikurang potongan. Selanjutnya tanggal 12 juga dibeli barang dagangan dari PT Helios, maka masuk jurnal pembelian. Kita masukkan PT Helios 2.500.000. Kemudian tanggal 13 diterima tagihan dari toko laris tanggal 8 April yang lalu. Teman-teman, ini tanggal 8 April ya. Kita tandain dulu tanggal 8 April supaya kita gampang mencarinya. Oke. Tanggal diterima tagihan dari toko laris. Di sebelah kanan ya ini. Ya, diterima tagihan, kita mendapat uang ya. 8 April yang lalu. Di sini tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, tanggal 8 April. Maka kita masuknya ke jurnal diterima tagihan pada tanggal 8 April yang lalu. Kita akan masukkan ke dalam jurnal penerimaan kas karena kita mendapat uang di sini, teman-teman. Kita mendapat uang ya. Nah, di sini ada perhitungannya. Karena kita masih mendapat diskon dari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, maka 1.900.000 dikali 2%. Seperti itu ya. Selanjutnya tanggal 14. Tanggal 14 dijual barang dagangan kepada toko lancar 1.300.000. Kita menjual, maka masuk jurnal penjualan. Oke. Tanggal 15 dijual barang dagangan kepada toko jago 1.900.000, diterima promes 30 hari. Promes itu adalah wesel tadi. Maka itu jurnalnya kita masukkan ke jurnal umum. Promes kita dijual barang dagangan dengan promes, maka toko jago berhutang ke kita punya piutang, kita masukkan ke jurnal umum. Piutang wesel pada penjualan seperti itu, karena kita menjual dan kita menjual dengan promes, maka punya piutang. Selanjutnya tanggal 16 dijual barang dagangan secara tunai 1.950 dijual tunai, maka menjual, kita mendapat uang. Penjualan, kas pada penjualan, penjualannya kredit. Tanggal 17 diterima tagihan dari toko maju atas penjualan 10 April yang lalu. Kita lihat tanggal 10 April ini, kita tandain dulu supaya mudah. Tanggal 10 April ya, 1.700.000 diterima tagihan, maka kita mendapat uang dari tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, di sini kan sudah lewat dari batas pembayarannya ya. Di sini 2/5 N/14, maka kita tidak mendapat diskon. Nah, kita masukkan saja langsung di jurnal penerimaan kas. Karena kita tidak mendapatkan diskon, maka langsung kas didebet 1.750, kreditnya piutang dagang 1.750. Selanjutnya tanggal 18 dibeli barang dagangan dari PT Indofood 2 juta. Kita membeli barang dagangan, maka jurnalnya jurnal pembelian. Selanjutnya tanggal 19 ya, tanggal 19 kita masukkan dibeli barang dagangan dari PT Unit. Oke, tanggal
tanggal 19 ini ya teman-teman. Dikirim kembali PT Indofood barang sebesar 250 karena tidak sesuai pesanan. Dikembalikan barangnya karena maka diretur. Kita masukkan ke jurnal umum karena dia mengembalikan barang. Utang dagang pada retur pembeli.